Saudara, pada Lebaran hari kedua kali ini Presiden terpilih Prabowo Subianto menghadiri acara open house yang digelar oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad di Jakarta Selatan. Selepas silaturahmi dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Prabowo singgah terlebih dahulu di rumah dinasnya di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan sebelum menghadiri open house. Prabowo tiba sekitar pukul 2 siang disambut langsung oleh Dasko dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, lalu duduk satu meja. Sejumlah tokoh tampak hadir, mulai dari para elit Partai Gerindra, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, hingga artis dan anggota DPR dari Partai Gerindra Ahmad Dhani dan Mulan Jamila. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Susatyo mengungkap rencana Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Arsyad Rashid untuk bertemu Presiden terpilih Prabowo Subianto. Bamsud menyebut pertemuan itu sebagai silaturahmi di momen Lebaran. Namun ia tidak tahu pasti kapan waktu Arsyad akan bersilaturahmi ke kediaman Prabowo Subianto. Rencana kunjungan ini telah dijadwalkan oleh Arsyad. Saya nggak melihat, tapi tadi siang Ketua Tim Arsyad ke rumah, ya beliau akan sowan ke Pak Prabowo. Ya. Mungkin besok. Tadi bicara bahwa nanti saya minta waktu mau sowan ke Pak Prabowo. Ya biasa itu silaturahmi. Ketua Tim Kemenangan Prabowo Gibran datang ke rumah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri saat Hari Raya Idul Fitri. Rosan hadir di rumah Ketua Umum PDIP Megawati di tengah isu rencana pertemuan Prabowo dan Megawati. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menegaskan jika rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati masih dalam tahap komunikasi. Dasko bilang pertemuan keduanya akan diumumkan pada waktu yang tepat. Memang dalam silaturahmi Idul Fitri, ini komunikasi sama anak bangsa sebagai orang Timur itu adalah biasa. Oleh karena itu komunikasi sedang dijalankan antara kedua belah pihak. Nanti kita pasti media akan mendengar dan kemudian akan dikabari kalau memang sudah waktunya, demikian. Tapi tujuannya memang silaturahmi ya Bang? Ya namanya Lebaran, namanya silaturahmi Lebaran. Tapi kan pasca pemilu gitu Bang, silaturahminya. Ya nanti lihat perkembangan. Dalam waktu dekat ya berarti ya Bang ya? Besok ya Bang? Ketua DPP PDIP Ahmad Basrah menegaskan rencana pertemuan Megawati dan Prabowo tidak melulu membahas soal kemungkinan PDIP gabung ke koalisi pemerintahan Prabowo. Ketua DPP PDIP Ahmad Basrah bilang pertemuan antara Megawati dan Prabowo tak harus diakhiri dengan kesepakatan politik. Ya, pertemuan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo tidak melulu diinterpretasikan sebagai satu pertemuan yang harus menghasilkan kesepakatan politik untuk bisa bersama-sama di dalam pemerintahan yang jika nanti MK memutus Pak Prabowo adalah pemenang pemilu presiden, di mana PDI Perjuangan harus bergabung di dalam pemerintahan Presiden Prabowo kelak. Sejumlah elit Partai PDI Perjuangan tak menampik ada komunikasi yang intens sedang dilakukan untuk merancang pertemuan Prabowo dan Mega. Namun apakah komunikasi yang dibangun dalam rencana pertemuan ini merupakan rekonsiliasi untuk Prabowo Megawati atau untuk Megawati Jokowi? Tim Liputan Kompas TV. Sejumlah elit Partai Gerindra dan PDI Perjuangan menyebut pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri sedang di tahap komunikasi dan akan terjadi pada waktu yang tepat. Di sisi lain, sejumlah elit parpol PDI Perjuangan dan Gerindra juga menyebut jika hubungan Prabowo dan Mega baik-baik saja. Lantas rencana pertemuan Prabowo Mega ini apakah bisa dikatakan sebagai rekonsiliasi politik Prabowo Mega atau Megawati dengan Jokowi? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini juru bicara Prabowo Subianto Daniel Anzar Simanjuntak, lalu juga hadir saat ini politisi PDI Perjuangan Seno Bagaskoro dan pengamat politik Ikrar Nusa Bakti. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore, Assalamualaikum. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Lebaran sebelumnya untuk para narasumber di kesempatan kali ini. Bang Daniel, pertemuan pagi tadi Pak Prabowo ke Pak Jokowi itu sampai ketemu untuk kesekian kalinya tuh kenapa, Mas?
Ya, biasa Pak Prabowo tadi pagi diajak sarapan pagi oleh Pak Presiden, Insinyur Joko Widodo. Kemudian di sarapan pagi ya bincang-bincang ringan dan tentu ya pasti kalau ketemu bincang-bincang tentang pertahanan negara, tentu juga bincang-bincang terkait dengan Pilpres dan sebagainya yang sudah berlalu dan Pak Prabowo tentu mendengar banyak masukan dari Pak Joko Widodo, Pak Presiden dalam hal ini tentang banyak hal. Jadi ya silaturahim dan komunikasi seperti biasa karena Pak Prabowo dan Pak Jokowi dalam hal ini belakangan memang banyak berdiskusi terkait dengan tata kelola pemerintahan di masa yang akan datang. Jadi konteksnya masuk dalam rencana untuk pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega? Secara spesifik tidak terkait dengan hal tersebut, secara umum tentu terkait dengan kan sejak awal Pak Prabowo ingin banyak belajar dan sharing dengan Pak Jokowi karena setelah Oktober beliau insya Allah akan menjadi presiden, tentu Pak Prabowo harus banyak berdiskusi dengan Pak Jokowi yang pada saat ini jadi presiden. Oke. Kalau Pak Ikrar menangkapnya ini Prabowo bertemu Jokowi 2 kali sebelumnya, Ketua TKN Rosan Roslani bertemu dengan Megawati juga 2 kali. Anda menangkap ini bagaimana menerjemahkannya? Ya, sebetulnya keinginan untuk adanya pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati itu sudah lama ya. Bahkan itu sudah dengungan informasinya sudah ada sebelum pemilu 14 Februari yang lalu ya. Jadi sebelum adanya pengumuman mengenai pemilu sendiri itu sebenarnya sudah ada keinginan dari Pak Prabowo untuk ketemu Bu Mega juga begitu. Tapi kalau ini kemudian setelah hasil pemilu itu sudah ada ya, tampaknya PDIP menunggu sampai hasil MK itu diumumkan secara resmi ya, walaupun saya melihat bahwa highly likely ya, atau sudah akan dapat dipastikan bahwa Pak Prabowo akan resmi menjadi Presiden Republik Indonesia begitu. Apalagi kalau beliau sudah pergi ke berbagai negara ya di Asia, berbagai negara yang cukup penting, itu adalah suatu hal yang hampir tidak mungkin kalau kemudian hasil pemilu presidennya kemudian dibatalkan oleh MK begitu. Oke, tapi kalau kemudian kita korelasikan dengan ada wacana pertemuan antara Prabowo dan Mega ini, ditambah lagi ada pernyataan dari beberapa elit partai menyebut sebetulnya hubungan Pak Prabowo dengan Bu Mega baik-baik saja. Jangan-jangan ini masalah rekonsiliasinya adalah memperbaiki hubungan antara Pak Jokowi dengan Bu Mega. Anda menangkapnya begitu juga Pak Ikrar? Pak Ikrar? Pak Ikrar? Oke, kita coba perbaiki komunikasi dengan Pak Ikrar terlebih dahulu. Saya ke Mas Seno. Mas Seno, Anda kan ada dalam pertemuan antara Pak Roslan dengan Bu Mega waktu itu. Pembahasannya apakah berhubungan langsung dengan rencana pertemuan dengan Pak Prabowo itu? Ya, waktu itu kan Bu Mega memang sedang menerima tamu-tamu dan sahabat dekat dari Ibu, sekaligus kader-kader PDI Perjuangan yang kemudian dekat dengan perjuangan Ibu. Maka kemudian ada tamu-tamu yang berdatangan, termasuk Pak Rosan yang sudah menyampaikan 1 hari sebelumnya bahwa akan berkunjung ke Bu Mega. Tapi di dalam pertemuan itu yang satu meja dengan Ibu adalah Pak Roslan, kemudian ada Mbak Puan, ada lagi 2 menteri, ada Pak Arifin Tasrif dan ada Pak Abdullah Aswar Anas, serta Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto dalam pertemuan yang terjadi di sore hari itu. Jadi pembahasan yang terjadi di situ ya sepenuhnya adalah pembahasan mengenai pengalaman panjang Ibu menjadi manusia politik yang sangat lengkap di Indonesia. Pernah menjadi wakil presiden, pernah menjadi presiden, lahir sebagai anak presiden, lalu sempat keluar dari istana menjadi ibu rumah tangga, hingga pernah kemudian mensukseskan menjadi ketua umum partai yang mengantarkan Presiden Jokowi ke istana. Jadi ya pengalaman itu yang diceritakan bagaimana membangun bangsa dan meletakkan fondasi konstitusi dan demokrasi di Indonesia pasca reformasi. Cerita tentang pengalaman itu saja yang banyak diceritakan oleh Ibu kepada Pak Rosan di pertemuan Lebaran kemarin.
Tapi sampai nggak pembahasannya itu bahwa Pak Prabowo ini mau niatnya memperbaiki hubungan begitu antara Pak Jokowi dengan Bu Mega? Sampai nggak pembahasannya ke sana, Mas? Sejauh yang saya tahu tidak ada pembahasan itu. Jadi memang pembahasannya murni adalah tentang cerita-cerita ibu, pengalaman ibu berkeliling dari Sabang sampai Merauke, dan Pak Rosan ternyata cukup terkejut juga bahwa wah ternyata Bu Mega ini pengalamannya sangat lengkap kalau bicara tentang perjalanan politik di Indonesia. Jadi memang momennya adalah momentum Lebaran yang saling bermaaf-maafan dan banyak tentang cerita-cerita perjuangan politik ibu. Kalau kemudian dikaitkan dengan pernyataan Pak Bamsud yang bilang bahwa ada rencana Pak Arsyad mau ketemu dengan Pak Prabowo, itu gimana tuh Mas Seno? Ya kemarin kan Pak Arsyad hadir juga di rumah Ibu Megawati pada waktu momen Lebaran, tapi tidak bersamaan dengan Pak Rosan. Jadi ya kemudian bicara momen Lebaran, silaturahim itu bagian dari kultur dan budaya kita. Jadi selama ini seperti yang disampaikan berulang kali bahwa hubungan personal antara Bu Mega dan Pak Prabowo itu ya tidak pernah ada masalah. Secara substansial memang hari ini kita sedang memperjuangkan secara konstitusional di PHPU terkait dengan dinamika Pilpres yang terjadi. Berbagai catatan tentang demokrasi yang kita kritikkan kemarin itu tetap kita persoalkan di dalam ruangan-ruangan konstitusional yang disediakan oleh negara. Tapi dalam kaitan dengan hubungan personal saya rasa tidak ada masalah. Oke, saya coba cek lagi komunikasi saya dengan Pak Ikrar. Pak Ikrar bisa mendengar suara saya, Pak? Ya, sangat jelas. Oke, saya ulangi pertanyaan saya sebelumnya. Karena ada yang mengaitkan bahwa hubungan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega dari elit partai bilang baik-baik saja. Apa jangan-jangan ini masalah pertemuan antara kedua belah pihak ini untuk memperbaiki hubungan antara Pak Jokowi dengan Bu Mega? Anda menangkapnya bagaimana, Pak Ikrar? Kalau hubungan antara Pak Jokowi dengan Bu Mega itu kan kita tahu bahwa Pak Jokowi tadinya kan meminta Sultan Hamengkubuwono ke-10 ya untuk kemudian membukakan pintu untuk itu ya. Dan Bu Mega sendiri sebetulnya juga tidak menutup pintu untuk adanya dialog kembali dengan Jokowi. Tapi lagi-lagi setahu saya itu adalah Bu Mega akan tetap menunggu sampai hasil keputusan MK itu selesai gitu. Jadi supaya segalanya serba enak ya. Karena setahu saya Bu Mega dengan Pak Jokowi itu hubungannya juga sangat lekat ya. Bu Mega itu kalau manggil Pak Jokowi itu kan D gitu kan. Jadi menunjukkan bahwa beliau itu memang dari dulu itu hubungannya sangat personal. Personal dalam arti kata misalnya kalau hal-hal yang terkait dengan pengalaman beliau sebagai ketua partai, sebagai kemudian presiden ataupun wakil presiden, atau menjadi anggota DPR, itu Bu Mega itu banyak sekali pengalaman-pengalaman yang kemudian dulu itu sering juga diberikan kepada Pak Jokowi sebagai presiden begitu. Jadi makanya kalau saya melihat ya, kalau saya lihat bahwa Bu Mega itu orangnya itu nothing tulus ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang misalnya menimbulkan satu problem antara dirinya dengan Presiden Jokowi ataupun dengan anggota partai politik yang lain, itu biasanya itu akan bisa diperbaiki dengan leluasa dengan baik juga ya. Tapi kan Bu Mega sempat menulis juga surat waktu itu, tulisan yang amicus curiae yang ujung-ujungnya menyinggung Presiden Jokowi juga, dan itu kaitannya juga dengan Pilpres yang waktu itu. Betul ya. Jadi biar bagaimanapun tulisan beliau di Kompas itu kan juga bisa menunjukkan kekesalan hatinya, tapi juga kita juga tahu biar bagaimanapun Pak Jokowi itu adalah orang yang didukung oleh Megawati itu bahkan sejak sekitar 20 tahun yang lalu ya, sebagai kepala daerah ya, kemudian gubernur, kemudian sampai ke tingkat presiden, bahkan anak dan mantu-mantunya Jokowi juga itu didukung oleh Megawati untuk menjadi menjadi wali kota, baik itu di Surakarta ataupun di Medan begitu. Jadi itulah hubungan yang ada selama ini. Tapi tentunya catatan-catatan buruk itu tidak akan bisa dilupakan ya oleh Megawati, dan tapi dalam hal misalnya memaafkan mungkin bisa saja ya, karena kita tahu kan ada istilah ya, forgive but not to forget gitu kan. Jadi bisa aja kita memaafkan tapi tidak akan melupakan apa yang pernah terjadi
gitu. Ada perspektif seperti itu Bang Daniel, bahwa sebetulnya pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega ini sebetulnya bukan antara kedua belah pihak untuk rekonsiliasi, tapi memperbaiki hubungan antara Pak Jokowi dengan Bu Mega dan Pak Prabowo sebagai perantaranya. Apakah betul hal itu? Tapi jawabnya nanti ya Bang ya. Kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Usai jeda berikut ini. Kami masih melanjutkan diskusi bersama dengan Daniel Anzar Simanjuntak, lalu Seno Bagaskoro dan juga Ikrar Nusa Bakti. Bang Daniel, ada muncul pandangan bahwa jangan-jangan nih kalaupun kemudian dibahas dari elit partai hubungan Pak Prabowo dan Bu Mega ini baik-baik saja, jangan-jangan upaya rekonsiliasi untuk pertemuan kedua belah pihak ini untuk memperbaiki hubungan antara Pak Jokowi dan Bu Mega dan Pak Prabowo sebagai juru damainya. Gimana tuh? Pertama begini Mas, kami punya perspektif yang berbeda terkait dengan pemaknaan rekonsiliasi. Pertama, bahwasannya kompetisi politik tentu berbeda dengan konflik. Dalam hal ini misalnya konflik perang atau permusuhan dan sebagainya. Kita memaknai ini sebagai kompetisi politik, kompetisi gagasan. Jadi kalimat rekonsiliasi agaknya tidak tepat, dan itu juga tadi dijelaskan oleh Mas Batara. Jadi silaturahim yang ingin dibangun terus-menerus oleh Pak Prabowo itu tentu dalam rangka menjaga kohesivitas politik dan sosialnya Indonesia. Nah, oleh sebab itu Pak Prabowo tadi benar disampaikan oleh Prof. Ikrar, sejak awal bahkan sebelum Pilpres berlangsung ingin menjaga komunikasi kebudayaan, komunikasi politik dengan Ibu Megawati, tapi kan kemudian belum ketemu waktunya. Nah, hari ini pasca Pilpres, Pak Prabowo juga ingin melakukan komunikasi yang sama atau silaturahim yang serupa. Bicara banyak hal. Tentu dari sisi tadi saya sebutnya ini bisa dimaknai sebagai silaturahim kebudayaan, silaturahim sosial, politik dan sebagainya. Nah, tentu kohesivitas antar para pemimpin negeri ini penting, apalagi Bu Megawati adalah mantan Presiden Republik Indonesia. Nah, Pak Prabowo berkepentingan dengan sangat untuk berkomunikasi, belajar, sharing dengan Ibu Megawati. Itu pertama. Kemudian kedua, Pak Prabowo selalu sampaikan kepada kita bahwasannya beliau ingin presiden-presiden Indonesia itu bisa guyup, kompak begitu, sharing. Jadi bila perlu Pak Presiden Republik Indonesia itu punya tugas setelah tidak menjabat, punya tanggung jawab tertentu untuk membantu pemerintahan yang sedang berlangsung. Misalnya seperti contoh-contoh di beberapa negara seperti Amerika dan sebagainya. Sehingga ada keberlanjutan yang terjaga. Selama ini kan seringkali kita merawat dan membiarkan sebutlah tadi ketidakkompakan atau dendam politik yang berlarut, sehingga itu tidak baik untuk politik Indonesia. Nah, oleh sebab itulah ini yang sedang berusaha dikubur oleh Pak Prabowo. Tidak boleh ada lagi dendam politik, tidak boleh ada lagi benci politik yang berkepanjangan. Kompetisi harus dimaknai sebagai kompetisi, beradu gagasan. Kompetisi harus dimaknai sebagai adu jalan terbaik untuk pembangunan Indonesia di masa yang akan datang. Tapi dulu kan juga pernah ada pengalaman juga hubungan Pak SBY dengan Bu Mega, sampai sekarang juga belum tampak ada hubungan yang kembali erat begitu. Jadi kalau kemudian dikaitkan dengan panasnya pemilu kemarin, Bang Daniel, apakah kalaupun kemudian tidak dibahasakan sebagai rekonsiliasi, memperbaiki hubungan antara Pak Jokowi dengan Bu Mega tepat nggak tuh? Yang jelas upaya yang ingin dilakukan Pak Prabowo adalah membangun jembatan hubungan yang kuat antar para pemimpin bangsa. Dalam hal ini ya Pak Prabowo sendiri tentu, Bu Megawati, kemudian Pak Jokowi, Pak SBY yang sekarang semua masih ada, tentu kemudian beliau-beliau berempat ini ke depan bisa semakin kompak, sharing, kemudian berbagi pandangan sehingga keberlanjutan itu akan terjaga. Itu pertama. Yang kedua, tentu ini akan menjadi contoh yang positif buat generasi kepemimpinan berikutnya, bahwasannya
kompetisi harus kemudian dimaknai sebagai jalan untuk mencari jalan terbaik, Oke. tapi kemudian tidak tadi merawat dendam politik, tidak merawat benci politik. Itu yang sedang terus-menerus Pak Prabowo usahakan. Makanya semua pihak pasti tahu persis Pak Prabowo ini dalam konteks politik, politiknya Pak Prabowo itu adalah politik rekonsiliatif, Baik. politik yang mempersatukan. Oke, Mas Seno, kalau kemudian ini dijadikan pertemuan antara kedua tokoh ini, Pak Prabowo dan Bu Mega, sebagai ajang untuk memperbaiki hubungan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi, sejauh apa PDIP menyikapi hal ini? Karena kan kita ingat Bu Mega bikin tulisan amicus curiae, kemudian Pak Hasto berkali-kali menyinggung Pak Jokowi. Ya, tentu dalam sikap kenegarawanan Bu Mega yang diteladankan pada kami, itu kan sudah tertuang dan muncul di publik dalam tulisan Ibu mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae. Dan itu banyak sekali poin-poin kritik yang selama ini Ibu dianggap sosok yang diam, tapi kemudian muncullah akhirnya tulisan itu yang akhirnya mengkonfirmasi bahwa memang ya publik bisa melihat bahwa ada catatan kritis yang kita sampaikan dalam demokrasi kemarin, dan itu senafas dengan apa yang diperjuangkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Maka dalam kritik kita terhadap apa yang terjadi dalam Pilpres kemarin itu tidak berubah. Bukan berarti dalam demokrasi artinya kemudian harus semuanya satu pendapat. Malah sebenarnya perbedaan-perbedaan itu yang menjadikan demokrasi menjadi bermakna. Dan kami rasa bahwa kalau kemudian Pilpres sudah selesai dalam konteks kompetisi, maka hari ini kami menghargai apa yang berlangsung di PHPU Mahkamah Konstitusi. Tapi bukan berarti juga setelah Mahkamah Konstitusi selesai, lalu harus bermuara pada kesepakatan politik yang berarti tidak ada kekuatan politik yang menjadi penyeimbang check and balance di luar pemerintahan. Jadi bakal ada syarat dan ketentuan kalau mau memperbaiki hubungan antara Pak Jokowi dengan Bu Mega, Mas? Ya tentu syarat ketentuannya sebenarnya simpel saja, sederhana saja, yaitu mengutamakan dan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dan bukan keluarga dalam konteks kenegaraan. Itu saja kalau Bu Mega tidak pernah berubah. Maka kami rasa bahwa apapun nanti yang menjadi hasil dari pertemuan yang akan terjadi atau yang belum terjadi, saya rasa hasilnya harus untuk kebaikan bangsa dan negara dan bukan keluarga. Saya rasa garis prinsip Bu Mega tetap pada sikap itu dan tidak berubah. Jadi meskipun ada pertemuan politik, meskipun ada pertemuan-pertemuan dengan tokoh, kan seperti yang disampaikan oleh para Mas Basarah dan yang lain-lain, bahwa tidak harus menghasilkan keputusan politik atau kesepakatan politik tertentu. Jadi dalam rangka hubungan personal tentu itu sesuatu yang wajar. Oke, Pak Ikrar, Anda membaca kemungkinannya, kansnya untuk memperbaiki hubungan Pak Jokowi dan Bu Mega dalam pertemuan dua tokoh ini akan seberapa besar? Karena kan kalau kita ingat pengalaman sebelumnya, hubungan Bu Mega dengan Pak SBY saja masih renggang sampai detik ini. Satu kata kunci yang harus Anda tahu ya, Megawati itu sangat kuat dengan persoalan trust and distrust ya. Kalau Anda misalnya pernah membuat satu pernyataan yang berbeda dengan apa ataupun langkah-langkah politik yang akan Anda ambil, itu tentunya orang itu akan sulit untuk memperbaiki hubungan dengan Megawati ya. Saya beri contoh misalnya kalau Anda tadi bertanya misalnya kok dengan Pak SBY kok nggak bisa ya. Tapi bukan berarti Megawati itu menutup hubungan dengan SBY. Anda bisa lihat ya, ketika misalnya Puan Maharani ingin mendekati AHY ya, itu dipersilakan oleh Megawati, walaupun ada satu kata yang kemudian dia juga ingatkan ya nanti lihat aja bagaimana hasilnya, apakah misalnya itu AHY benar-benar independen dan mau berhubungan baik dengan PDIP, ataukah kemudian masih ada halangan-halangan dari pihak Pak SBY sendiri ya, dan kita tahu akhirnya juga tidak terjadi kerjasama politik itu ya. Demikian juga dengan Jokowi ya, biar bagaimanapun Megawati memiliki catatan-catatan tersendiri ya mengenai Jokowi, adalah orang yang memang selama ini dianggap sebagai seperti adik dia atau seperti anak dia dalam kasus politik ya. Tapi begitu pada akhir masa jabatan Jokowi itu malah meniadakan, bukan cuma mematikan demokrasi Indonesia ya, bukan cuma mematikan
PDIP ya, dan kemudian capres dari PDIP, tapi juga mematikan demokrasi Indonesia. Nah itu tentunya menjadi catatan tersendiri bagi Megawati ya. Sehingga Dan karena kansnya itu, kecil menurut Anda untuk sampai ke sana? kalau buat saya kecil ya, karena biar bagaimanapun hubungan antara Megawati dengan Prabowo itu tidak ada masalah ya, walaupun misalnya dulu misalnya Bung Karno dengan Pak Cum itu pernah ada masalah ya dalam kaitan politik ya, ada masa lalu, tapi Anda bisa lihat bagaimana Megawati itu memperlakukan Prabowo ya, sampai didatangkan kembali untuk pulang ke tanah air, bahkan pernah menjadi calon wakil presiden beliau pada 2009. Di situ menunjukkan betapa tidak ada persoalan pribadi apapun atau persoalan politik apapun antara Megawati dengan Prabowo. Tapi kalau Anda tanya apakah ada persoalan politik tertentu antara Megawati dengan Jokowi, tentunya iya. Karena biar bagaimanapun trust itu kayaknya sudah hilang antara Megawati dengan Jokowi begitu. Baik, terakhir ke Bang Daniel, terakhir Bang Emmanuel Ebenezer bilang bahwa pertemuan dua tokoh ini sudah terjadwal dan sudah ada di atas meja Pak Prabowo. Jadi kira-kira kapan nih pertemuannya? Yang jelas proses komunikasi politik nih ya, dalam konteks politik itu sudah dilakukan antara Pak Sufmi Dasko sebagai Ketua Harian Gerindra dengan Bu Puan, dan komunikasi pendahuluan ini ya insya Allah dampaknya positif dan hasilnya juga positif. Nah tentu setelah itu nanti ada komunikasi, baik itu komunikasi secara personal, konteksnya tentu silaturahim sebagai dua anak bangsa, dalam konteks ini adalah Pak Prabowo dan Bu Megawati, dan kemudian nanti terkait dengan komunikasi politik antara beliau berdua memang akan segera dijadwalkan dalam waktu dekat. Memang kita masih menghormati proses di MK, dan mudah-mudahan yang pasti beliau berdua akan ketemu. Oke, Bang Daniel, terima kasih. Mas Seno, terima kasih. Pak Ikrar juga terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat sore.